Usai Bunda almarhumah Aulia Risma melapor ke polisi, mungkinkah pengusutan kasus dugaan perundungan Dr. PPDS Universitas Diponegoro kian menemui titik terang? Akankah aduan itu menjadi pijakan penting investigasi kepolisian? Kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melkiades Lakalena. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam, Pak Melkiades. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam Pak Beni. Baik, saya akan ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, setelah kemudian ibunda dari almarhumah melapor ke kepolisian mengenai kasus kematian putrinya, ini menurut Anda apakah ini bisa menjadi pijakan untuk pengusutan secara tuntas kasus kematian almarhumah Aulia Risma? Ya betul, jadi dengan laporan yang sudah masuk tentunya dari pihak kepolisian akan melakukan klarifikasi ke beberapa pihak, kemudian bukti-bukti yang diserahkan dan sebagainya. Kalau nanti sudah dilakukan evaluasi, kemudian tindak lanjutnya adalah penyelidikan. Kalau nanti sudah penyelidikan, nanti ditingkatkan ke penyidikan apabila sudah dinilai ada bukti permulaan yang cukup. Kami mendorong proses ini bisa dipercepat. Karena apa? Ini menjadi atensi publik. Di samping itu, ini sangat memprihatinkan karena praktek ini sangat merugikan di dunia pendidikan. Nah, oleh sebab itu dengan data yang sudah masuk, termasuk data yang masuk di Kemenkes, banyak yang sudah berani mengadu. Ini menurut kami juga perlu sekalian dilakukan koordinasi supaya nanti bisa dipetakan di mana saja terjadi, kemudian modusnya apa, sehingga nanti langkah dari pihak Polri lebih efektif ketika berkoordinasi dengan Kemenkes maupun di perguruan tinggi tempat berlangsungnya pendidikan itu. Jadi kami dari Kompolnas akan melakukan supervisi untuk penanganan kasus ini agar efektif dan secepatnya bisa dituntaskan. Oke, ini kan kemudian dari Kemenkes sudah menyerahkan bukti-bukti hasil investigasi ke kepolisian. Polisi juga sudah memeriksa lebih dari 10 saksi pada hari Jumat 30 Agustus lalu. Dan ini kan ada dua dugaan kemudian yang muncul, ada mengenai dugaan perundungan, ada kemudian dugaan mengenai pemerasan ataupun pemalakan. Apakah dari Kompolnas melihat bahwa dua dugaan ini bisa diusut secara paralel atau seperti apa? Ya, jadi yang pertama tentunya untuk menyangkut masalah perundungan ini nanti bisa dilakukan otopsi secara psikologi forensik ya, dari komunikasi yang ada, dari keterangan saksi-saksi yang ada, nanti akan terungkap sampai sejauh mana korban ini mengalami tekanan sehingga sampai dengan mengambil keputusan bunuh diri. Nah, kemudian yang berikutnya juga menyangkut masalah pemerasan. Ini tentunya jauh lebih mudah pembuktiannya karena ada bukti transfer uang dan sebagainya, sehingga nanti penyidik, kalau menurut kami ini bisa secepatnya dituntaskan kasus ini karena bukti-bukti sebagian sudah tersedia. Biasanya tinggal nanti hasil otopsi ini yang perlu makan waktu, termasuk juga nanti pemeriksaan ahli. Oke, baik. Pak Melki dari DPR sendiri melihat apakah penanganan yang dilakukan saat ini sudah komprehensif? Kalau kita melihat penanganan kasus Aulia ini, memang harus diakui ini kita baru menyentuh kepada gejala yang muncul di hilir dari persoalan. Di mana kalau kita lihat persoalan yang muncul ini, yang kemudian ramai dan menyita atensi kita semua ini akibat dari hulu yang harus kita perbaiki dengan baik. Yang itu dimulai dari sebenarnya itu bagaimana Kemenkes RI, bagaimana Kemendikti, kemudian juga tentu yang melaksanakan ini adalah Dirjen Pendidikan Tinggi dan juga kampus ya, dan juga kemudian rumah sakit pendidikan, baik itu rumah sakit pusat ataupun rumah sakit swasta, bersama dengan tentunya adalah asosiasi dari dari pendidikan dokter spesialis ini juga kolegium ya, yang menyusun berbagai pendidikan yang dilakukan ini
itu semua ekosistemnya ini masih duduk bersama dalam rangka memastikan bahwa seluruh proses pendidikan dokter spesialis ini harus betul-betul aman dari kemungkinan praktek bullying yang terjadi semacam ini. Sekali lagi, kita bukan baru mengalami kejadian semacam ini di urusan tentang pendidikan yang kita juga pernah alami dulu di IPDN misalnya, yang menyita publik luar biasa ya. Kita semua memberikan atensi waktu itu, seluruh pihak menyoroti, tentu kepolisian sebagai lini depan karena menjadi aparat negara yang punya otoritas untuk menyelidiki ini langsung di lapangan ya, bersama seluruh perangkat yang dan juga ekosistem di dalamnya. Nah, untuk kali ini saya lihat itu belum begitu kelihatan. Jadi atensi publik besar yang juga diwakili oleh teman-teman jurnalis ini, media massa ini, menurut saya belum sebanding dengan effort ya, dukungan dari semua pihak terkait yang bisa harusnya duduk bersama menangani persoalan ini dari hulu maupun sampai ke hilir ya. Jadi kita jangan melihat ini sebagai sebuah fenomena kekerasan yang kemudian ada dampak hukum atau persoalan hukum karena meninggalnya Aulia ini, tapi lebih daripada itu ini puncak gunung es dari persoalan mendasar di sektor pendidikan dokter spesialis ini yang harusnya membuat semua orang mesti duduk bersama mulai membicarakan dari hulu ke hilir. Bagaimana cara kita membenahi agar ini tidak kemudian terjadi lagi. Nah, mengenai kondisi PPDS sendiri, muncul kemudian dugaan selain tekanan mental dan fisik, kondisi PPDS yang bekerja tapi tidak digaji juga menjadi salah satu pemicu terjadinya perundungan. Bagaimana Anda melihatnya ataupun pandangan dari parlemen? Ya, ini salah satu saja yang kemudian terjadi karena faktor soal digaji tadi ya. Memang saya lihat Kemenkes RI untuk salah satu pola yang setelah Undang-Undang Kesehatan ini kami hasilkan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, itu kita membuat ada pola lain di luar pola university base yang selama ini sudah berjalan dengan baik ya. Karena kita mengejar soal menyangkut percepatan pemenuhan jumlah dokter spesialis, saat ini kita juga membuka ruang agar ada pendidikan di luar universitas yang namanya hospital base, di mana rumah sakit yang diberikan penugasan khusus boleh menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis dan kemudian itu bisa membuat mereka juga bisa menerima dokter spesialis dan kemudian juga dokter spesialis yang memakai pola hospital base ini mereka akan menerima gaji atau menerima semacam reward yang ini beda sama pola yang university base tadi. Tapi saya bukan bicara soal uang sebenarnya dalam konteks ini. Saya lagi pola dokter spesialis ini memang di satu sisi saya melihat kalau alasan dari para senior mengatakan bahwa ini bagian dari pembinaan bagi yang muda gitu. Tapi yang tidak ada model pendidikan yang membina orang itu sampai kemudian menyebabkan sampai yang dibina ini meninggal. Nah, konteks yang sama ini pernah kita alami juga sekali lagi dengan cerita yang kurang lebih bersama itu adalah di IPDN dulu yang pada saat itu kita menemukan bahwa ketika terjadi kekerasan waktu itu, semua orang berbenah ya. Memang waktu itu kejadiannya bukan sekali dua kali, tapi sudah beberapa kali. Kemudian IPDN berbenah. Gitu ya. Okay. Nah, saya belum melihat hal demikian ini terjadi di kasus Aulia ini secara serius untuk jangan cuma Undip dan jangan cuma Karyadi dan jangan cuma Kemenkes, tapi seluruh pihak gitu. Karena kejadian yang sama ini tadi saya dapat data yang kemudian sudah dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Kesehatan dari lebih 1.000 laporan yang masuk itu 300 terkonfirmasi. Okay. Nah, ini kan berarti besar sekali loh angkanya. Jadi ada 1.000 laporan yang masuk terkait dengan perundungan ini. Ini Pak Wamen yang bicara dan saya yakin pasti bisa dipertanggungjawabkan karena beliau seorang guru besar juga. Dan pasti ini datanya valid gitu. 300 terkonfirmasi memang ada perundungan. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.